apapun kejadiannya, apapun yang kita dapatkan hari ini, kita terima. Kita terima, terus kita alirkan, terus lepaskan. Jangan terima, disimpan. Nah, selama ini ada rasa dendam, kesel, benci, emosi, marah. Itu kita terima terus kita simpan. Kita simpan terus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, penuh keberlimpahan, penuh kebahagiaan, dan yang terpenting dapat menjalankan kegiatan kita secara positif. Seraya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang adalah awal tahun 2026. Tentunya kita ingin bahagia. Kirim ke energi kuantum HP, energi kuantum dari kirim ke sini. Dan minta untuk link ke masuk dan masuk. Pada kesempatan kali ini materi kita adalah tentang apa sih yang harus kita hadapi. Kita harus menyambut rezeki dengan bahagia tahun 2026. Pada mau bahagia nggak? Pada mau dapat rezeki nggak? Mau Bunda. Bunda mau sekali, mau sekali. Assalamualaikum. Mau ya? Waalaikumsalam. Jadi bagi yang ingin mendapatkan kebahagiaan, bagi yang ingin mendapatkan rezeki, ayo kita duduk manis dulu semua. Nanti Bunda share materinya. Ya, kelihatan nggak sekarang? Kalau yang di Zoom kelihatan, kalau mungkin yang di YouTube sama di TikTok nggak kelihatan. Kalau yang ikut Zoom kelihatan. Kelihatan Bun, kelihatan banget. Ya, kelihatan ya. Oke. Kelihatan banget ya. Nah, teman-teman semua. Oke. Bentar. Nah. Ya. Nah, ada yang harus kita ambil pada momen memasuki tahun baru 2026. Tadi saya bertanya, ada nggak yang mau dapat rezeki? Ada. Ada yang nggak mau bahagia? Ada kan gitu ya. Kita harus menyelaraskan dulu resonansi, frekuensi, dan kesadaran hidup. Apa sih Bun? Resonansi, apa sih Bun? Kesadaran hidup kita. Nah, dikala kita ingin mendapatkan segala sesuatu yang harus kita hadapi, yang harus kita tahu bahwa ada hukum dasar kejadian hidup. Ternyata yang harus kita tahu adalah segala sesuatu terjadi bukan karena keinginan, tetapi karena kesadaran. Sadar tuh apa sih Bun? Sadar tuh apa sih? Kita menyadari bahwa, oh ya saya sekarang dalam keadaan sadar. Nah, syarat utama terwujudnya sesuatu itu pertama, resonansi yang sama. Frekuensi, vibrasi kita yang selevel. Kalau kita ingin sesuatu, vibrasi kita tuh di atas. Vibrasi kita di tingkat dimensi 4.
Itu harus kita pelajari. Memang harus mengetahui dulu tingkat kesadaran. Nah, untuk itu ini kebetulan tanggal 4 ya? Tanggal 3. Mulai hari ini, ibu-ibu boleh mencatat ya, mulai hari ini kita harus menyelaraskan diri. Bukan memaksa hasil, tapi menyelaras diri. Artinya begini. Misalnya pada berkeinginan, saya mau resonansi saya atau frekuensi saya, goal saya di tahun 2026 ini, yang kita sadar dulu bahwa setiap goals itu keinginan ya Bu, atau Bapak yang ada, goals itu adalah keinginan. Setiap goals itu memiliki frekuensi rasa. Rasanya, contoh, misal, kalau ibu dapat uang 10 juta, dari sumbernya ibu nggak tahu, pokoknya sumbernya dari mana-mana saja, dari depan, belakang, kiri, kanan, entah itu dikasih, entah itu dapat, entah apa rasanya? Kalau ibu lagi dapat duit 10 juta, apa rasanya? Senang Bun. Kesannya senang. Senangnya bagaimana? Senang. Rasanya senang banget. Bahagia, yes, dapat duit 10 juta. Kalau bisa loncat-loncat ya kan. Senang. Terus kita bahagia. Terus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Aku dapat uang 10 juta. Alhamdulillah dapat uang 10 juta. Nah, rasa itu kan rasa tuh. Rasa dikala kita mendapatkan uang, rasanya bahagia. Coba senyum semua, senyum. Senyum bahagia. Gimana ibu-ibu senyum bahagianya? Nah, itu dijaga Bu. Senyum bahagia dikala kita mendapatkan uang, itu adalah rasa. Nah, frekuensi rasa itu adalah frekuensi yang ada kita rasa sekarang. Frekuensi uang. Kemudian nanti goals kita, keinginan kita itu tumbuh di tubuh kita, merasa happy, kita bahagia, rasa kita senang, enak makan, enak tidur. Kemudian pikiran kita juga tenang. Terus kita harus merasakan getaran yang sama. Getaran dengan alam semesta ini. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang mau uang 10 juta? Bu Pice mau nggak uang 10 juta? Aku Musni. Bu Musni mau? Mau banget, mau sekali. Mau. Tapi harus bahagia ya Bu. Alhamdulillah ya Allah, bahagia Bun, harus wajib. Jadi ucapkan rasa syukur dengan alhamdulillah ya Allah, kau berikan hamba uang 10 juta. Terus dengan senyum Bu. Coba. Ngedengernya aja udah tersenyum Bunda. Apalagi diucapkan. Gimana Bu Pice? Iya udah tersenyum dulu sebelum diucapkan gitu. Bu Vera gimana? Bu Vera seneng nggak? Sama Bun. Senang Bun. Mau apa enggak? Mau Bun. Bulela gimana? Alhamdulillah Bunda, dan memang baru dapat jadi happy. Alhamdulillah. Bunda. Udah dapat duluan. Bahagia. Oke. Jadi intinya dikala kita ingin mendapatkan sesuatu apapun itu, boleh uang, boleh mau beli mobil, boleh rumah, boleh apapun yang kita inginkan, boleh baju, boleh sepatu. Nah, yang kita inginkan itu kita ucapkan, vibrasinya sama. Ya sama.
rasa senang, rasa bahagia, rasa syukur itu muncul. Walaupun kenyataannya kita belum dapat. Kita senang dulu, happy dulu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih hari ini dapat uang 10 juta. Rasakan sensasinya. Mata kita kan lihat nih, aduh ada rekening. Ada uang 10 juta di rekening. 10,000,000,000. Itu 10 juta ya. Kalau 100 juta ya tinggal tambah aja duitnya nolnya lagi. Terus rasakan ibu ke ATM. Rasakan ibu pegang uangnya. Kan uang 100 kan, kalau uang baru kan ada rasa kresek-kreseknya ya. Terus cium bu, cium. Wangi, wangi duit. Alhamdulillah. Itu namanya spektrum rasa bu. Setelah itu lepas bu, jangan dipikir, kok belum dapat ya, kok aku udah manifest, kok belum dapat ya, jangan, biarin aja, lepas aja, tahu-tahu nanti 3 hari atau 4 hari kemudian ibu beneran dapat, mau nggak? Mau ya? Nah, yang harus kita ketahui bahwa uang itu adalah energi. Uang adalah energi. Uang bukan sekedar materi. Uang itu adalah kumpulan energi yang memadat, jadilah bentuk kertas. Itu energi. Nah, di mana energi ke uang itu kebahagiaan, rasa cukup, bersyukur. Itu aja kuncinya. Bangun tidur bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih kau beri nafas. Alhamdulillah ya Allah kau beri kesehatan. Alhamdulillah ya Allah kau beri rezeki. Bahagia, alhamdulillah ya Allah. Rasa cukup itu yang dalam. Rasa cukup itu yang dalam. Jangan berasa minta ya Allah beri aku uang. Artinya kita kurang uang. Doanya sekarang dirubah ya Allah beri aku uang. Berarti semesta menjawabnya uangnya kurang. Tapi kali alhamdulillah ya Allah terima kasih kau berikan hamba rezeki. Artinya ada ucapan terima kasih dan kita harus bahagia terus. Bahagia gimana? Terima duit, terima paket, terima apa tuh kita bahagia. Nah, di tahun 2026 ini tanggal 3 awal banget. Saya mengatakan rezeki datang saat kita siap secara batin. Batin kita siap nggak menerima uang itu? Contoh kecilnya tadi uang 10 juta. Kita harus siap, yes, uang udah 10 juta. Udah kita hitung nih, kita dapat uang 10 juta, alhamdulillah. Aku mau kasih orang tua, atau aku mau kasih anak, atau aku mau beli apa atau masih anak yatim. Udah seolah-olah uang itu memang udah ada. Terus lakukan hal ini selama 30 kali, 30 hari. Sehingga nanti terbentuk habit. Ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan uang, kita harus membersihkan dulu hati kita. Membersihkan hati kita dari luka batin, luka lama. Kita harus tahu dulu sumbatan dari rezeki itu adalah rasa dendam, rasa benci, rasa emosi, rasa marah, rasa kesel, rasa cemas. Nah, itu semua adalah yang akan menyumbat rezeki. Oleh sebab itu, kita harus buang dulu. Kan udah tahu ya caranya ya. Kalau yang belum tahu, nanti boleh WA Bunda. Tapi kalau yang udah tahu, tinggal dirilis aja. Bersih hatinya. Cukup dengan
Tarik napas, buang napas. Tarik napas dari hidung, buang dari mulut. Tarik napas dari hidung, buang dari mulut. Tarik napas dari hidung, buang dari mulut. Bikin law of attraction. Nah, apa yang akan direkam oleh otak bawah sadar kita? Alam bawah sadar kita akan merekam waktu kita sejak kita dini. Sejak kita dalam kandungan udah ada rekaman itu. Nah, cerita yang belum selesai menimbulkan kehampaan, pola berulang, hambatan kelimpahan. Solusinya bukan kita meratap, bukan kita menyesali, tapi kita menerima. Kita izinkan menerima permasalahan itu, kemudian biar dia terurai. Terima permasalahan itu, kita urai. Karena apa? Menerima itu adalah fitrahnya kita, koda dan koda. Kita harus menerima yang namanya saat kita susah, saat kita ada masalah, kita harus terima, terus lepas. Dan juga kita harus menerima juga, alhamdulillah hari ini rezeki, alhamdulillah. Kita harus terima juga. Jadi menerima dan melepas. Ada hukum keseimbangan. Nah, yang harus kita ketahui, kita adalah bukan cerita itu. Kita itu bukan tubuh, kita bukan emosi, kita bukan pikiran. Semua itu adalah memori rekaman lama. Nah, tahun 2026 adalah tahun melampaui tubuh, emosi, dan pikiran. Karena sesungguhnya rezeki itu, uang itu udah ada. Sudah ada, tinggal kita mengambilnya. Sudah ada, sudah tersedia dengan mudah, dengan senang, dengan bahagia. Nah, tergantung para teman-teman di YouTube dan TikTok mau mengambilnya kapan. Jika sudah tersedia, semua yang kita mau itu tersedia. Mau mobil, mau rumah, mau kebahagiaan, mau keberlimpahan, udah ada. Tinggal pertama kita yakin. Yakin bisa mengambilnya. Nah, syarat utama untuk mengambilnya kita harus melepas dulu yang namanya emosi atau luka batin. Selagi masih ada luka batin, maka energi itu tidak bisa menembus itu. Nah, sekarang pertanyaannya, mau ngelepas luka batin atau mau disimpan sampai di tangan? Kalau kita menyimpan luka batin, otomatis apa yang kita mau nggak akan tercapai. Mau rezeki nggak bisa, mau dapat duit nggak bisa, mau pergi kemana nggak bisa, catatan-catatan kita nggak bisa. Nah, yang harus kita kesadari, kita kan punya teman, punya sahabat, punya keluarga. Orang yang punya toksik itu bukan musuh. Bukan musuh kita. Mereka adalah cerminan kita. Kalau kita ketemu nih teman nih. Teman ini menjengkelkan banget. Nih, kita jangan marahin teman. Tapi kita tanya diri kita. Oh, jangan-jangan saya memang menjengkel. Jangan-jangan kita memang menjengkelkan. Karena seseorang itu memberikan respon terhadap kita apa yang ada di dalam diri kita. Nah, saat kita ketemu seseorang, entah saudara, entah siapa, ternyata dia sangat menjengkelkan, sangat menjengkelkan. Oh, kita sadari, itu bukan karena dia, tapi karena saya sendiri. Saya sendiri yang punya hati menjengkel.
Nah, yang terpenting adalah apapun kejadiannya, apapun yang kita dapatkan hari ini, kita terima. Kita terima, terus kita alirkan, terus lepaskan. Jangan terima disimpan. Nah, selama ini ada rasa dendam, kesel, benci, emosi, marah. Itu kita terima terus kita simpan. Kita simpan terus. Akhirnya tidak bisa kita lepas. Menjadi luka batin. Nah, harapan saya di tahun 2026 kita harus membersihkan semua luka batin. Melepaskan luka batin. Nah, Bu Pica, masih ada nggak luka batinnya? Benar apa yang Bunda bilang, orang yang toksik adalah cerminan kita. Karena memberikan respon yang ada di diri kita. Nah, Vici pernah gitu Bunda. Nah, Kalau seseorang tuh orang itu menjengkelkan, Vici itu udah sadar diri dulu Bunda. Jangan-jangan saya juga memang orang yang menjengkelkan iya, gitu. Jadi di betul situ sekali. pikir benar kata Bunda. Gitu. Seperti itu. Iya, Berarti ada orang yang ngelarin duit. Jangan-jangan saya juga pernah ngelarin duit. Pikir-pikir juga mungkin. Gitu. Itu Bunda. ya, Iya. jadi Alhamdulillah diselaraskan ya Bunda gitu. iya, jadi kita harus sadar diri dulu. Kita harus melepas Iya, diri betul, dulu. Bunda. Alhamdulillah. Nah, Ini pelajarannya. ya hari ini kalau kita lagi emosi, emosinya kita rilis dulu. Kalau kita masih marah, masih kesel, masih benci, masih itu berarti kita belum selaras, belum sefrekuensi. Oleh sebab itu kita harus dulu sadar dulu, kita sadar sesadar-sadarnya. Sadar dulu kita ini siapa. Kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik dari orang lain, itu adalah cermin dari kita sendiri. Jadi kita nggak bisa nyalahin orang. Dia begini, begini, begini. Bukan. Itu adalah kamu sendiri. Dia tuh bikin emosi, dia tuh bikin kesel. Dia tuh nggak asik lah berteman sama dia. Sesungguhnya itu adalah cerminan diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu kita harus membuangnya, merilisnya. Bagaimana sih cara merilisnya? Ya mungkin kita duduk tenang dulu, duduk tenang, tarik nafas. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Rilis dulu. Berarti bisa jadi kita yang nggak cocok di situ, kita pindah dulu lah. Pindah artinya mungkin tempat duduk, kita jangan di situ. Nah, setelah kita rilis, kita harus merenung. Merenung dulu apa yang menjadi kesadaran kita. Nah, ibu-ibu yang ada di Zoom, bapak-bapak, atau semua yang menonton live saya, baik itu di live YouTube atau di TikTok, kita ini harus sadar akan kelimpahan. Kita ini sebenarnya udah berkelimpahan. Sudah bahagia, sudah berkelimpahan. Tinggal kita mau mengambilnya. Oleh sebab itu, bagaimana sih caranya? Bahwa kita harus sadar dengan keberlimpahan. Kita harus tulis, siapin buku. Ya, apa yang sudah kita miliki dan apa yang belum kita miliki. Dan kita mau apa? Di tahun 2026 ini kita udah harus punya buku. Saya mau kemana, saya mau beli apa, saya mau ngapain, saya mau buka usaha apa. Itu udah ditulis. Nanti yang belum tercapai apa? Misal bayar utang belum tercapai, mau ke sana belum capai, ini capai, ditulis. Soal urutannya diacak aja. Kemudian kita baca terus sambil kita rasakan. Oh ya, ini saya mau punya uang 10 juta. Saya mau punya uang 1 juta.
Nah, tadi kan kita harus bersyukur dulu, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Anggap uang itu sudah ada. Anggap uang sudah ada. Nah, nanti dengan rasa bersyukur, energi semesta itu akan mengisi ruang yang kosong tadi. Kan kita udah bersyukur nih, kita sudah membuang atau merilis rasa dendam, rasa sakit hati, rasa benci tadi. Kita udah buang, maka semesta akan mengisi ruang kosong itu. Dan kita akan bahagia. Bahagia yang luar biasa. Nah, di tahun 2026 kita harus menyambut, bukan mengejar. Mengejar dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore, kejar. Gak bisa dikejar, Bu. Tapi kita sambut. Rambut rezeki dengan rasa bahagia. Sambut semua ini dengan kisah hidup. Sambut rasa ini baik suka maupun duka. Karena semua yang hadir adalah cinta. Mau dia datang persoalan, itu juga cinta. Mau datang dia rezeki, itu cinta. Mau datang dia permasalahan berat, itu cinta. Mau datang permasalahan yang ringan, itu juga cinta. Jadi dua-duanya harus diterima. Artinya kehidupan kita harus terima. Mau baik, mau buruk, mau saat dipuji, atau mau saat dicaci. Dua-duanya harus kita terima. Harus kita terima. Jadi di tahun 2026 ini yang ingin saya ajak kita sadar dulu, kita ini siapa. Kita ini siapa. Nah, ada pembelajaran di awal. Kita harus sadar dulu bahwa kita ini ciptaan Allah yang disuruh bahagia. Allah itu suruh kita bahagia, berkelimpahan, bahagia. Nah, jika kita masih ada hambatannya, ya di sini tadi, sumbatan rezeki tadi masih ada, jika masih ada, maka energi kebahagiaan kita nggak datang. Bagaimana sih Bunda cara membuang energi yang membuat luka lama? Kalau yang lain udah pada tahu ini. Ya, bagaimana sih cara membuangnya? Mbak Pera, kira-kira ada nggak luka batin yang udah lama kependam? Gimana ya buang? Ada Bun, pasti. Ada ya. Sekarang mau digenggam terus apa mau dibuang? 2026 awal kayaknya udah mau dibuang Bun. Kok nggak yakin gitu? Karena kan bertahan selama 2025 sepertinya harus dilepaskan semua Bu. Iya. Harus berpikir positif dan optimis. Iya. Sekarang, nah kalau yang lagi di TikTok atau di YouTube, bagi yang ingin merilis luka batin, nanti kita ada praktek luka batin secara hipnoterapi. Saya akan mengajak kita semua melepas luka batin. Yang di TikTok, ya, yang di TikTok kita melepas luka batin di tahun 2025, 2026 kita adalah orang yang baru. Pada mau jadi orang baru nggak? Mau jadi orang baru, orang yang berkelimpahan, orang yang bahagia, orang yang berkecukupan, orang yang sehat,
orang yang senang hidupnya. Mau? Kalau mau, raise hand mau. Nah, nanti kita akan coba merilis kita biar menjadi orang yang baru. Di tahun 2026 kita wajib menjadi orang baru. Yang merubah nasib satu kaum itu adalah kaum itu sendiri. Yang merubah nasib satu kaum adalah kaum itu sendiri. Itu udah dikatakan Al-Quran. Nah, yang terpenting orang yang jika hambaku bersyukur, maka nikmat itu aku tambah. Ya kan? Jika kita bersyukur, maka nikmat itu akan aku tambah. Itu resapi, rasakan maknanya yang dalam. Harus diresapi, Masya Allah, ya Allah, selama ini aku kurang bersyukur. Masya Allah, ya Allah, selama ini aku meremehkan yang kau berikan. Syukur itu jikalau ibu-ibu mendapatkan uang, entah itu dikasih suami, entah itu dapat dari siapa atau rezeki dari siapa. Jikalau dapat dikasih uang, dapat 1 juta. Yang muncul duluan itu adalah rasa syukur. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah rezeki yang kau berikan hari ini. Kalau itu diberi suami, terima kasih suamiku yang baik. Terima kasih suamiku yang ganteng. Terima kasih suamiku yang bijaksana. Sampaikan itu, Bu. Jika ibu bapak setelah dikasih uang, terus ibu tidak bersyukur, misalnya, cuma 1 juta. Ngapain uang 1 juta? Saya kan butuhnya 10 juta. Kenapa dikasih 1 juta? Artinya rezeki yang barusan diterima, barusan dikasih atau dikasih suami atau dikasih siapa, energi uang tadi langsung bicara dia. Oh, ternyata aku tidak dibutuhkan. Ternyata aku tidak diharapkan. Jadi, jika sesuatu kita pun kalau kita tidak dibutuhkan, kita tidak diharapkan, berarti kita keluarkan. Oleh sebab itu uang yang tadi kita terima seharusnya tersimpan, keluar dia. Ada aja, entah tiba-tiba motor rusak, entah tiba-tiba gas habis, entah tiba-tiba keluarga minta. Pokoknya dalam hitungan detik uangnya hilang, habis. Karena kita tidak bersyukur. Tapi jika kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kalau dikasih suami, alhamdulillah, terima kasih suamiku yang baik. Terima kasih kakakku yang baik. Terima kasih, Itu energi uang itu langsung vibrasinya di atas. Semesta langsung ngejawab, oh ya, dia bersyukur. Semesta itu tidak melihat apa yang kita katakan ya. Yang dia lihat itu adalah rasa. Rasa. Semesta itu langsung bilang, oh ada rasa terima kasih. Kata Allah, siapa yang berterima kasih, maka rezeki akan aku tambah. Atau nikmatnya akan aku tambah. Ini yang harus kita pahami gitu. Harus kita yakin gitu. Ya. Sejak awal kita harus yakin. Nah, setelah bersyukur, ada lagi nih. Jika kita masih punya luka batin yang dalam, luka batin itu kita ini hidup, kayak saya udah umur di kepala 5. Mungkin adik-adik atau mbak-mbak atau mas-mas yang masih kepala 3 atau kepala 4.
Luka batinnya sudah lama numpuk, mungkin masalah keluarga, entah ibu bapaknya bercerai, ada tinggal sama nenek, tinggal sama kakek, tinggal pada keluarga yang punya dulu perasaan yang sakit hati. Dan itu kependam. Itu saat kita SMP, saat kita SMA. Yang biasa itu adalah saat kita berkeluarga. Saat kita punya suami. Nah, ini teman-teman di YouTube dan di TikTok. Saat kita bersuami, bikin kita KDRT, terus tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita ingin dia begini, dia begitu. Ya harus kita sadari, kita tidak bisa membuat orang lain sama dengan kita. Nggak bisa. Dia laki-laki, kalau suami, kita perempuan, udah beda satu. Karena setiap manusia itu punya sifat, sikap, perilaku yang berbeda. Nggak bisa kita nyamakan. Mungkin kultur suami kita, ya apa dia orang Sumatera, apa dia orang Jawa, apa dia orang Bugis, Makassar, beda-beda nih sifatnya. Cara makannya beda, cara minumnya beda, cara menyampaikan sesuatu beda. Dan itu kita mau samakan, nggak bisa. Nggak bisa. Yang kita bisa adalah menyamakan kesadaran. Kita harus sadar, oh ya alhamdulillah suamiku ini orang Jawa. Dia nggak bisa kalau diajak makan keras-keras. Makan nasi itu nggak bisa dia. Kalau diajak, ayo mas kita makan. Terus kalau yang orang Medan atau orang itu kan beda lagi caranya. Cukup di toel aja gitu, dia sudah ngerti. Tapi kalau mungkin orang yang punya darah ningrat, nggak bisa. Jadi nggak bisa kita samakan. Makanya jika dua orang berbeda sifat sikap menikah, jegrek. Kalau dua-duanya tidak punya kesadaran, kalau dua-duanya tidak punya pemahaman, maka baru sebulan langsung pisah. 2 bulan pisah, 1 bulan pisah. Banyak ya? Karena kita menuntut persamaan. Nggak bisa. Yang harus kita tuntut adalah kesadaran. Kita harus sadar bahwa yang namanya perbedaan menjadi satu.